Halo Potatoers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin menanyakan pada kartu ini, apakah ia memiliki rasa yang sama dengan kamu? Apakah ia memiliki rasa yang sama sepertimu? Pembacaannya bisa resonate, bisa tidak resonate. Kamu fokus sama orang, masukin namanya di sini atau wajahnya. Kalau kamu nggak tahu nama lengkapnya, wajahnya aja. 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ya, kalau kurang bisa di pause. Oke. Cinta, apakah ia punya rasa yang sama denganmu? Wow, kita bicara mengenai Ace of Cups. Kalau sudah seperti ini, sudah tidak diragukan lagi. Dia memiliki emosi yang baru, yang sedang berjalan kepada kamu sekarang ini. Terus saya melihatnya, dia kepada kamu itu nggak main-main dan memang sepenuh hati. Jadi kalau kamu berpikir dia tidak suka sama kamu, kamu salah. Ya. Kita lihat dari gesturnya dia. Kalau di perasaan aku bisa afirmasi 100% dia suka sama kamu. Bagaimana dari gesturnya? Dari bahasa tubuhnya? Tuh kan, diam. Ya. Dia cinta sama kamu, tapi di sini dia itu diem. Kenapa? Karena dia merasa aku tuh pantas nggak ya buat dia. Lebih banyak mikir, introspeksi. Terus yang aku lihat di sini, dia tuh butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian untuk bicara langsung suka sama kamu. Apa sih yang dia takutin? Kenapa dia harus introspeksi? Two of Pentacles. Ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu. Mungkin dia sedang ada pertimbangan lain, atau saat ini memang sedang ada fokus lain, teman-teman. Oke, kita akan lihat di sini. Pertimbangannya apakah ada orang lain atau bagaimana? Pertimbangannya apakah ada orang lain atau hal lain? Saya melihatnya di sini. Ini bicara mengenai bukan satu orang ya, tapi lebih bicara mengenai impian-impiannya dia, keinginannya dia. Bukan takdirnya sama orang lain. Ini bicara mengenai kebahagiaan. Apa yang betul-betul dia mau. Dia tuh masih kayak menimbang-nimbang apakah dia mampu bisa bersama kamu. Apakah memang kamu nih orang yang tepat, yang memang layak untuk diperjuangkan. Kenapa dia punya pikiran seperti itu? Tuh. Masih belum belum 100% yakin. Fokusnya adalah, apa kamu bahagia? Apakah memang dia bisa menjamin kamu happy sama dia itu? Karena pikirannya adalah, kita bicara mengenai komitmen ya. Kalau kita bicara mengenai Ten of Cups, dia berpikir, aku bisa nggak ya buat dia bahagia selamanya, gak pergi-pergi, gak berantem, gak putus. Tuh, kenapa dia punya pikiran-pikiran seperti itu? Saya ngelihatnya dia kayak ngerasa keadaan dia tuh lagi gak baik-baik saja. Kayak, aku nih apa adanya aku loh. Kondisiku juga lagi babak belur. Ya, kamu lihat nih, ada orang babak belur. Tapi dia mencoba untuk bertahan. Yang seharusnya dia nih kayak
Mungkin dia punya fokus lain, capek ya kan, ada masalah kesehatan, atau memang kondisinya lagi nggak bagus, nasib dia lagi nggak bagus, tapi dia mencoba dengan tenaga sisa-sisa yang ada lah, kayak gitu. Jadi kenapa dia di sini hermit? Ya, dikarenakan banyak pikiran-pikiran bimbangnya. Kenapa dia tidak berani untuk menjalani saja tanpa harus memikirkan ini? Three of Cups. Karena apa ya? Kenapa dia nggak ini? Ya karena ketika berkolaborasi itu ada take and give kan. Ada sesuatu yang memang harus diberikan. Kalau misalnya udah jadian atau dia ngomong suka sama kamu, berarti intinya dia siap untuk take and give. Sementara kalau misalnya sekarang kondisinya masih berteman atau masih TTM, nggak ada tuntutan itu. Karena kondisi dia juga lagi nggak bagus. Ya, mungkin ada problem dengan keluarga, atau mungkin dia baru bercerai, belum siap, atau bisa aja ya terkait dengan masalah keluarga, dia juga masih bimbang keluarganya itu setuju atau enggak dengan keputusan dia dengan kamu. Mungkin banyak lah ya, hal-hal itu tuh nggak sepele gitu loh. Di sini dia itu mengambil prinsip kehati-hatian. Kartu The High Priestess itu bicaranya adalah dia menggunakan intuisinya dan mencoba untuk ngomong yang terbaik lah, nanti ke depannya gimana. Ya, jadi kayak memikirkan yang terbaik bagaimana. Ya kalau kamu bilang orang ini penuh dengan keraguan-raguan karena hal lain, ya memang ada. Tuh, dia sudah menggunakan intuisi bahwa sepertinya dia akan pending dulu untuk ngomong suka sama kamu. Walaupun kamu tahu nih duduk suka, tapi untuk menjalin komitmen tunggu dulu. Masih belum bisa. Gak mau terburu-buru. Karena dia mempertimbangkan atau dia melihat kemungkinan-kemungkinan lain gitu loh teman-teman. Jadi gak mau buru-buru. Kita bicara di sini, kalau kita bicara mengenai The Stars, ya ini aku sensor aja ya. Kartu The Stars di sini tuh lebih kayak menunjukkan dia tidak mau gegabah atas keinginannya. Ya, kalau kita bicara mengenai kenyamanan, atau kita bicara mengenai percaya diri, itu dia masih belum terlalu percaya diri untuk ngomong suka sama kamu. Karena dia merasa banyak kurangnya. Tuh. Sebel ya kalau lihat kayak gini-gini teman-teman. Kartu Ten of Swords, yang dia rasakan adalah kesakitan. Dia kayak ngerasa gini, mungkin sekarang ini belum saatnya, tapi nanti akan tiba saatnya. Akan ada kesempatan lagi untuk bisa dekat sama kamu. Tuh. Ya, kartu Knight of Swords itu bicara mengenai dia pengen datang jika memang kesempatan itu masih ada, tapi sekarang ini belum bisa. Tuh, lagi-lagi ya, ini bebannya dia adalah Six of Pentacles. Ini kartu Taurus teman-teman. 6 Pentacles itu apa yang dia bisa share sama kamu. Dia tuh pengen kamu menerima lebih banyak dari dia, bukan dia yang menerima banyak dari kamu. Kalau kondisinya dia aja sekarang lagi seperti ini, maka take and give-nya ini tidak akan seimbang. Itu yang dia hindari. Jadi kalau aku bilang, bukan dia tidak suka sama kamu, tetapi ada kekhawatiran ini, ya, tidak berimbang nantinya. Terus kita akan coba lihat lagi
Dari kartu Oracle, apa sebaiknya kata semesta? 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 Jika kamu menginginkan dia, maka kamu bisa memanifestasikan hal-hal yang baik. Curhat sama semesta, ya, curhat sama semesta. Kamu mau dia, dan kamu bisa bilang, Tuhan tolong dipermudah jalannya dia, apapun kondisinya dia dipermudah saat ini, supaya dia bisa cepat datang ke aku. Atau bukalah nasib kami, supaya kami bisa bersatu. Bukakanlah jalan, permudah semua masalah supaya kami bisa cepat bersatu. Di sini aku melihat, ya, ini ada fase, teman-teman. Honeymoon ini bukan berarti kamu harus bulan madu, ya, tetapi nikmati fase yang ada dulu sekarang. Kamu terkoneksi dengan dia, nikmatin aja dulu fasenya ini. Nggak usah dipaksakan dulu, karena kita harus empati, ya. Di sini mungkin dia memiliki Sun, Moon, Rising, Aries, Leo, Sagittarius, mungkin saja. Dimana orang ini sebetulnya memang punya banyak cinta, atau dia orangnya apa ya, sebetulnya kayak mengharapkan kamu dari jauh, banyak mikirin kamu. Tuh, mungkin kamu sama dia juga selain ada masalah ini ada jarak yang cukup jauh, ya. Jadi dia tuh bukan kayak tetangga kamu gitu loh, yang misalnya cuman 10 menit datang. Ya kalau misalnya 10 menit memang bisa datang tapi dia nggak ngapel atau nggak datang, ya itu kelewatan. Tapi aku sih lebih nyangka bahwa hubungan kalian itu juga semakin kayak ngestak dikarenakan memang adanya jarak. Mungkin ada yang LDR di sini, mungkin, ya. Apa kata semesta? Apa pesan semesta? Queen of Wands. Kalau misalnya kamu merasa cinta ini baik, ya berikan sesuatu yang baik juga. Ya, berikan sesuatu yang baik juga. Ibaratnya kalau kamu memang suka dengan dia, ya dijaga aja perasaannya. Saling menjaga perasaan, ya. Selalu positif. Kita bicara mengenai King of Swords, artinya percaya diri aja, ya, karena dari sisi dia juga mencintai kamu. Jadi kamu nggak cinta sendirian, percaya diri aja. Ada kartu Seven of Swords. Artinya apa? Di sini jika memang kamu mencintai orang ini, maka jangan lupa untuk menelaah lebih dalam, ya. Karena sebetulnya apa yang dia rasa atau secara physically itu kayak nggak sebenarnya gitu loh, teman-teman. Mungkin dia cinta kamu, tapi dia dari gesture atau apa pura-pura cuek. Kamu jangan terbakar emosi dengan itu, karena orang ini suka acting shady atau seakan-akan kayak enggak kok, biasa aja aku sama kamu. Jaim, banyak jaimnya. Apa yang dirasa dengan apa yang diperlihatkan itu beda, ya. Manipulatif. Ada kartu The Emperor. Nah, di sini kalau saya lihat ya teman-teman, kartu The Emperor artinya apa? Gini, kamu harus nyadar bahwa dia ini bukan orang yang modern gitu loh, ya, bukan orang yang modern. Jadi semuanya dijalani dengan konvensional. Perhatikan saja, nggak usah terlalu banyak mengambil langkah. Perhatikan aja, tapi nggak usah terlalu jauh juga dari dia. Oke? Nine of Swords. Ini kamu terlalu banyak menyerap energi netting, ya. Jadi kalau kata semesta,
sebaiknya sih tidak perlu anxious atau tidak perlu mengkonsumsi kekhawatiran yang sebelumnya yang sebetulnya tuh belum terjadi. Jadi nggak usah mikirin kemungkinan gimana lah, positif aja dulu. Dan yang terakhir, Nine of Cups, percaya diri ya, yakin dan happy. Yakin kok kalau misalnya memang dia cinta sama kamu, ada kalanya dan ada masanya dia mengungkapkan dengan serius. Sabar, ya, sabar. Karena mungkin kan nggak setiap orang itu bisa comel atau bisa cepat ngomong, belum tentu. Siapa tahu dia pendiam. Harus dipancing-pancing dulu. Cobalah mancing-mancing sedikit. Ini orang-orangnya ya. Oke. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan pembacaannya. See you next see you. I love you. Bye bye, Potatowers. Dadah.